itu ada aspirasi dari rekan-rekan DPC Gerindra Sleman ya. Adapun mekanisme pengambilan keputusan soal calon bupati dari Partai Gerindra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Desi dan Sindirun. Tentunya Pak Desi selalu berharap ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang paling berwah di manapun ada berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas bagaimana istri Kaisang Pangarep yang dilirik ya oleh Partai Gerindra untuk dicalonkan sebagai calon bupati di Sleman. Ternyata ini Partai Gerindra yang mencalonkan ya dari DPC Gerindra ya. Namun demikian yang disalahkan selalu Pak Joko Widodo. Ini sungguh tidak adil. Kita dengarkan kembali Habibur Rahman Di DPP mungkin pertimbangannya ya pengusulan tersebut salah satunya mungkin karena memang keluarga beliau ikut all out ya berjuang memenangkan Prabowo Gibran di Sleman, juga mungkin karena memang seorang tokoh juga yang dikenal masyarakat, apalagi perempuan ya. Lalu bagaimana pendapat Gibran kakaknya Kaisang soal istrinya Kaisang yang akan dipinang dari Partai Gerindra untuk menjadi calon bupati di Sleman, Yogyakarta? Tanya Kaisang ya. Kalau dari sisi mungkin Gerindra, mereka sosoknya kan sosok muda juga. Tanya Gerindra. Mas Kaisang juga tanya warga Sleman. Ya. Saya tidak berhak untuk ikut campur. Okay. Itu jawaban daripada Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan bahwa soal pencalonan Bupati Sleman Erina Gudono yang dilirik oleh Partai Gerindra di Sleman, silahkan tanya kepada Kaisang, kepada Partai Gerindra yang mengusulkannya. Gibran tidak tahu menahu hal itu. Ini adalah fakta. Namun demikian kenapa yang disalahkan adalah keluarga Jokowi sebagai orang yang dinasti dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat faktanya ternyata Partai Gerindra yang mengusulkan dan bukan dari Joko Widodo. Lalu bagaimana pendapat pengamat daripada ya mengenai pencabupan Erina Gudono? Kita dengar daripada pendapatnya pengamat politik Nyarwi Ahmad begitu ya. Tadi ya misalnya dinasti politik Jokowi ekspansi ya. Ya faktanya memang juga demikian gitu. Pak Jokowi itu saya kira itu presiden yang paling berhasil ya membangun dinasti politik pasca reformasi. Ya kita lihat aja kan dari anaknya ya, dari wali kota, kemudian cawapres, menantunya. Nah ini kalau termasuk nanti kalau misalnya Mas Kaisang berhasil di Solo, Erina berhasil di Sleman, wah itu luar biasa keberhasilannya, masuk rekor mungkin rekor muri ya. Dan ini pendapat daripada pengamat politik yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang paling sukses di dalam mensukseskan dinasti politik di Indonesia, di mana anaknya, menantunya bisa menjabat sebagai pejabat begitu ya. Tentunya hal ini ada bagusnya. Namun demikian kalau dikatakan pengamat politik mengatakan sukses membuat dinasti politik, ini juga suatu hal yang agak gimana begitu ya bro. Sementara pengamat politik daripada Indonesia Esa Unggul malah mengatakan bahwa akan merugikan Presiden Jokowi. Kita dengarkan beritanya. Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai Erina Gudono tidak layak maju dalam Pilkada Sleman. Hal ini mengingat latar belakang Erina sebagai model dan tidak pernah menduduki jabatan publik. Ya, itu pendapat daripada Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa Erina Gudono tidak pantas menjadi Bupati Sleman karena belum pernah menjabat sebagai pejabat publik ya. Ya kalau kita lihat semuanya juga seperti Gibran itu juga belum pernah ya menjadi pejabat publik ya, tetapi bisa menjadi wali kota. Pak Jokowi juga menjadi wali kota Solo juga sebelumnya bukan pejabat publik. Jadi pengamat politik yang abal-abal itu mengatakan bahwa untuk menjadi seorang bupati harus menjadi bupati dulu, ini tidak masuk akal, saya kira begitu ya. Bagaimana mungkin untuk dipilih menjadi kecuali presiden
itu harus menjabat ataupun pernah dipilih melalui pemilihan umum gitu ya, misalnya wali kota, bupati ataupun gubernur itu bisa menjadi calon presiden ataupun wakil presiden. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khairan merespons ramainya isu dinasti politik Presiden Jokowi di balik wacana majunya Erina Gudono di Pilkada Sleman. Herman mengatakan bahwa setiap orang memiliki persepsi masing-masing dan harus dihargai. Hal itu ia sampaikan pada Jumat 15 Maret 2024. Lebih lanjut, Herman sendiri mengaku belum berpikir untuk mendukung menantu Presiden Joko Widodo itu. Kalau Demokrat mengatakan bahwa itu hak masing-masing orang ya, dan semua orang, semua individu itu berhak untuk menjadi bupati, wali kota, menjadi dipilih dan memilih dan dipilih adalah hak setiap warga negara. Jadi tidak ada halangan begitu ya untuk menjadikan istri daripada Kaisang untuk menjadi Bupati Sleman. Itu tidak ada hal yang melarang karena semua punya hak begitu. Ini dari Demokrat begitu ya Mas Bro. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.